lagi bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat Haleluya. dan dipulihkannya. Kami percaya Tuhan, sebagaimana pujian ini, kuasa-Mu tidak berubah dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami berdoa malam hari ini, teguhkan iman dari setiap jemaat-Mu Tuhan, supaya iman mereka tetap kuat, tidak tergoncang, sekalipun mereka saat ini sedang mengalami kesulitan, ketakutan, kegentaran. Karena Engkau adalah Tuhan yang hidup, yang mengasihi setiap kami, anak-anak-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Engkau mengurapi sehingga firman Tuhan yang disampaikan malam hari ini menjadi berkat, dan setiap jemaat-Mu Tuhan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dua bagian malam hari ini. Yang pertama di dalam kitab Mazmur pasal 34, kita akan membaca ayat 5 dan ayat yang ke-6. Mazmur pasal 34 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah satu kisah, satu pengalaman yang sungguh indah yang terjadi dan dialami oleh Daud, saudara, ketika ia ada di negeri Filistin. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, Daud mengalami kegentaran. Dia mengalami ketakutan yang luar biasa saat dia ada di sana. Kenapa? Karena dia diperhadapkan dengan Abimelek, raja orang Filistin itu. Kenapa dia takut, saudara? Karena dia tahu bahwa dia pernah mengalahkan Goliat dan bahkan orang-orang Filistin pada waktu itu. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi ketika dia ada di sana, kondisinya berbeda, saudara. Dia ada di sana oleh karena dia sedang dikejar-kejar oleh Saul yang akan membunuhnya. Dan di sana mungkin barangkali dia tidak lagi dengan begitu banyak orang yang ada di sekitarnya, pahlawan-pahlawan yang mendampinginya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, itu sebabnya dia takut, dia gentar. Kenapa? Karena ketika dia bertemu dengan Abimelek, raja orang Filistin itu, saudara, dalam pikirannya dia tentu berkata bahwa Abimelek akan membunuhnya. Dan kali ini dia tidak akan pernah bisa melepaskan Daud. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, tetapi kita melihat di dalam kesaksian ini, ketika dalam kegentaran, ketakutan itu, Daud, dia mencari Tuhan. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan melepaskan Daud dari segala kegentarannya.
Bagaimana Tuhan melepaskan Daud dari kegentarannya? Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan memberikan hikmat kepada Daud. Bagaimana dia melepaskan diri dari Abimelek. Saudara, firman Tuhan berkata di ayat yang pertama, Daud berpura-pura tidak waras. Di depan Abimelek, dia berpura-pura tidak waras. Dia pura-pura menjadi orang yang gila, saudara. Di depan Abimelek. Sehingga Abimelek melepaskan Daud. Kalau Daud tidak berpura-pura tidak waras, saudara, saya yakin, saya percaya Abimelek pasti akan menangkap Daud dan kemudian membunuh Daud. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, Daud memberikan nasihat dari pengalamannya yang luar biasa itu bersama dengan Tuhan. Ketika dia mengalami kegentaran dan bagaimana Tuhan melepaskan dia. Daud berkata, tujukanlah pandanganmu kepada Tuhan. Maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Tujukanlah pandanganmu kepada Tuhan, artinya arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Saudara, ada banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini sedang mengalami kegentaran, sedang mengalami ketakutan yang semakin hari semakin mencekam, ya. Kenapa? Oleh karena begitu banyak berita tentang corona. Saudara, saya mendengar dan saya melihat ketika orang-orang itu terus memperhatikan berita-berita ini, mereka semakin hari semakin takut. Bukan cuma takut untuk berpergian, ya. Karena kita sekarang sudah mendengar himbauan untuk tidak pergi sementara waktu, ya. Anak-anak sekolah diliburkan, bahkan mereka mahasiswa-mahasiswi juga diliburkan, belajar di rumah, saudara. Orang begitu mengalami ketakutan sekali untuk berpergian, bahkan orang sekarang ini ketakutan untuk bertemu muka dengan orang lain, padahal itu ada teman sendiri, ya. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang saat-saat ini, mereka khawatir, takut, dan mereka cemas, mereka tidak bisa tenang. Nasihat firman Tuhan malam hari ini adalah, tujukanlah pandanganmu kepada Tuhan, maka mukamu akan berseri-seri. Kalau kita mengarahkan pandangan kita kepada masalah, persoalan yang kita hadapi, apapun juga, bukan masalah corona, saudara, tetapi sekarang ini kita mengarahkan pandangan kita tertuju kepada masalah yang kita hadapi, tertuju kepada sakit yang saat ini sedang menimpa kita, tertuju mungkin kepada kehancuran atau masalah-masalah lain, kesukaran dalam hidup kita, dan mata kita tertuju ke sana. Saya mau katakan, kita tidak akan pernah bisa merubah situasi atau kondisi kita. Justru ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada masalah kita, persoalan kita akan menjadi semakin lemah, saudara. Kita akan menjadi semakin tidak berdaya. Bahkan, saudara, kita akan bisa kehilangan sukacita dan damai sejahtera kita. Kita bisa tidak tenang lagi untuk tidur. Bahkan bisa terjadi kita tergoncang iman kita. Karena itu, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita harus merubah pandangan kita. Kita harus mengarahkan pandangan kita bukan kepada masalah persoalan yang saat ini kita sedang hadapi, tapi kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Saya percaya, saudara, seperti yang dialami oleh Daud ini, ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, muka kita akan berseri-seri. Mengapa muka kita akan berseri-seri? Karena Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan membuka jalan untuk kita. Tuhan pasti akan melepaskan kita. Tuhan pasti akan menyelamatkan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu, ya, saya diminta untuk mendoakan jemaat hari Sabtu, saudara. Saya tidak kenal orang ini, menghubungi saya. Ya, dia minta tolong kepada saya, Pak Immanuel, tolong ini, tante saya ini sedang kerasukan setan. Waduh, siang hari itu ya, kerasukan setan. Iya.
Tandanya apa? Saya tanya, saudara. Wah, dia teriak-teriak, sering teriak-teriak, tidak membuat orang sekitarnya bisa tidur katanya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dia berkata bahwa sekarang dia sedang pergi untuk beli sayur pare, ya. Sayur pare itu kalau di jus katanya, kemudian diminumkan bisa mengusir setan itu. Saya tanya, loh, ini dari siapa? Ya, dari orang pinter katanya. Oh, ternyata dia sudah menghadirkan orang pinter, ya, untuk menolong tantenya. Saya berkata, saya akan datang ke sana. Sore ini saya akan datang ke sana. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ternyata saya melihat, saya masuk ke rumahnya. Waduh, saudara, rumah itu begitu, maaf permisi kata, begitu kotor luar biasa. Dan saya melihat orang ini yang saya tidak kenal, saudara, itu masih duduk di satu tempat, saudara, dan kanan kirinya penuh dengan sampah. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, sampai-sampai dia tidak bisa berdiri. Dari tempat duduknya dia tidak bisa berdiri. Saya tanya sudah berapa lama ini dia kondisi seperti ini. Ya sudah beberapa hari katanya dia ada di tempat ini. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya lihat orang ini sebenarnya bukan kerasukan setan, bukan kesurupan setan, tidak. Tetapi dia sedang mengalami stres, depresi yang cukup berat. Mengapa dia stres, depresi? Saya katakan, karena pada waktu saya ajak dia untuk berdoa, dia bisa berdoa dengan baik, dia bisa mengucapkan nama Yesus dengan baik. Tidak ada perlawanan sama sekali. Ya, itu salah satu tanda. Biasanya kalau orang itu kesurupan setan, kerasukan setan, ketika kita memanggil nama Yesus, kita berkata nama Yesus, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ada peperangan yang terjadi. Saya simpulkan, saudara, saya lihat orang itu mengalami stres yang berat. Dan betul dia berkata, Pak Pendeta, saya sering dipukulin, saya sering dilecehkan, saya sering dikata-katai dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus, sampai kenapa dia tidak bisa pada waktu saya datang di sana itu, dia tidak bisa menggerakkan tangannya seolah-olah, tidak bisa menggerakkan kakinya. Saya berkata, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Tuhan Yesus mengasihi kamu. Sekarang ya, katakan dalam nama Tuhan Yesus, angkat tanganmu. Saudara, ketika saya suruh mengangkat tangan dia, bisa. Coba sekarang tangan yang satunya diangkat, bisa. Ketika saya suruh mengangkat kakinya, bisa. Kemudian saya suruh berdiri, bisa. Kenapa? Dia terus duduk ada di situ. Karena dia mengarahkan pandangannya kepada masalahnya, persoalannya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ketika saya pulang dia sudah tidak bisa lagi bergerak. Dia tidak bisa lagi untuk berdiri. Karena apa? Dia terus mengarahkan pandangannya kepada masalah persoalannya. Ada beberapa orang yang mengalami hal itu. Ketika mereka mengarahkan pandangannya kepada masalahnya, saudara, masalah itu terlalu berat, menjadi semakin berat lagi. Bukan cuma menggoyahkan imannya, tetapi juga bahkan melumpuhkan tubuhnya. Orang ini tadinya sehat, bisa pergi kemana-mana saja. Dokter memeriksa, saya tanya apakah sudah dibawa ke dokter? Sudah, dicek semua, baik semua Pak Im. Tidak ada sakit pun yang ditemukan. Iya. Kenapa? Karena dia sakit jiwanya, bukan sakit tubuhnya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tujukanlah pandanganmu kepada Tuhan, dan jangan kepada masalahmu atau persoalanmu. Jangan tujukan pandanganmu kepada sakitmu, tapi tujukan pandanganmu, arahkan hidupmu kepada Tuhan. Saudara nanti akan berseri-seri. Saudara akan dapat kekuatan yang baru, saudara. Dan saudara akan bisa mengatasi masalah pergumulan karena Tuhan pasti akan membuka jalan bagi kita.
Dan Tuhan akan menolong kita. Dia akan melepaskan kita dari masalah pergumulan kita. Bahkan dia akan menyatakan mujizatnya, kuasanya menyembuhkan penyakit kita. Amin. Sekarang kita mau lihat satu contoh saja. Sekarang kita melihat bagian yang kedua di dalam Injil Markus pasalnya yang kedua. Saya sangat diberkati dengan bagian ini. Markus pasal 2, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ayat 11, "Kepadamu katakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ini adalah salah satu contoh saja bagaimana kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa kisah tentang orang lumpuh ini sudah kita baca berkali-kali, tetapi ini memberikan satu inspirasi yang sungguh indah. Bagaimana 4 orang itu, saudara, membawa temannya yang lumpuh, saudara, untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Saya sangat yakin, saya sangat percaya, kalau 4 orang yang lumpuh ini, dia tidak mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, maka ke-4 orang ini, yang membawa orang lumpuh ini, tidak akan pernah berjumpa dengan Tuhan. Kenapa? Karena ada begitu banyak masalah yang ternyata dia hadapi. Dia melihat ada begitu banyak orang yang berbondong-bondong dan mereka mendengarkan firman Tuhan, menutupin rumah di mana Tuhan Yesus berada. Ini tidak mudah, saudara. Mereka tidak bisa menerobos, ya, karena terlalu banyak orang yang ada. Tetapi dia harus naik ke atas. Ini tidak mudah, saudara. Dia bawa 4 orang ini, ya, 4 orang bawa 1 orang lumpuh. Mungkin barangkali orang lumpuhnya ini gemuk, ya, sehingga harus 4 orang. Kalau kurus, ya, mungkin bisa cuma 2 orang, saudara. Saudara pernah, kemarin saya mengantar ada teman, saudara, ya, yang ketika main tenis meja, tiba-tiba dia jantungnya kumat, wah, tiba-tiba gelibakan, nggak bisa apa-apa, kita angkat, langsung masuk mobil, ya, di sana dipandu 2 orang, cukup. Kenapa? Karena kecil. Tapi ini 4 orang, itu menunjukkan bahwa orang yang lumpuh ini bisa terjadi. Dia besar, dia gemuk, sehingga perlu 4 orang untuk mengangkatnya. Dan ini tidak mudah, saudara. Dia harus naik, dan kemudian menurunkan tempat tidur di mana orang lumpuh ini berada. Untuk bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kenapa ini semua terjadi? Karena 4 orang ini mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Dia percaya dan dia harus berjumpa dengan Tuhan. Dia yakin bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan temannya ini. Itu sebabnya apapun tantangan, kesulitan yang mereka hadapi,
mereka tetap berusaha mencari cara untuk mereka bisa membawa temannya itu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ini yang mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Luar biasa. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, sampai akhirnya pada waktu mereka menurunkan itu tidak tahu bagaimana mereka bisa mendapatkan tali, ya kan? Apakah mereka dari rumah mempersiapkan tali? Tidak mungkin. Tapi bagaimana mereka bisa mempersiapkan itu semua sampai kemudian orang lumpuh itu ada di depan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kisah ini memberikan inspirasi. Kita perlu belajar seperti 4 orang ini juga, saudara. Untuk kita tidak egois, ya. Kita perlu belajar kalau kita sudah disembuhkan oleh Tuhan, kita sudah dijamah, kita sudah ditolong oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita mengalami kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan, nyata dalam hidup kita, mujizat Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita juga harus bawa orang yang lain yang perlu kita tolong. Amin. Kita perlu untuk bawa mereka, karena kita tahu setiap orang tanpa terkecuali yang berjumpa dengan Tuhan Yesus pasti hidupnya berubah. Setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus pasti dia akan dijamah, disembuhkan oleh Tuhan. Saudara, kita mesti bawa mereka berkorban, ya, berkorban. Pernahkah kita lakukan hal ini? Jangan kemudian setelah kita dijamah, disembuhkan oleh Tuhan, sudah, saya tidak ADM lagi, aku sudah sembuh, aku sudah sehat, masalahku sudah ditolong oleh Tuhan. Kalau kita sudah ditolong, kita sudah disembuhkan, kita sudah mengalami mujizat, kita perlu bawa teman-teman kita yang lain yang mengalami kesulitan. Ini waktunya kita melayani mereka untuk membawa mereka datang kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, setelah Tuhan melihat iman mereka, iman siapa ini? Iman keempat orang itu tentunya, yang percaya dan mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Tuhan menyembuhkan orang lumpuh itu. Ketika kita juga bawa orang-orang datang kepada Tuhan, kita yakin, kita percaya, pasti Tuhan akan tolong. Iman kita itu sangat penting sekali. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tujukanlah pandanganmu kepada Tuhan, maka mukamu akan berseri-seri dan kamu tidak akan malu tersipu-sipu. Tidak ada orang yang datang kepada Tuhan yang akan dipermalukan oleh Tuhan. Orang yang mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, dia pasti akan mengalami pertolongan Tuhan. Imannya tidak akan pernah tergoncang. Tetapi orang yang mengarahkan pandangannya kepada masalahnya, persoalannya, lihat, dia tidak akan pernah kuat menghadapi masalah pergumulan. Dia akan menjadi semakin hari semakin lemah imannya. Dia akan semakin hari akan kehilangan damai sejahtera, sukacita. Dan dia tidak akan mampu untuk melihat sesuatu yang baik. Mari kita arahkan pandangan kita terus kepada Tuhan. Jangan kita menoleh ke kanan ke kiri. Kita percaya saja sama Tuhan. Apapun yang terjadi, kita percaya sama Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Amin. Yang tidak akan pernah meninggalkan kita dan tidak akan pernah membiarkan kita. Dan dia pasti akan menolong kita. Yang terakhir, saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud berkata, ya, di dalam Mazmur pasalnya yang ke-16, saudara, Mazmur pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-8. Saya tambahkan di sini, saudara, Mazmur pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-8, Daud berkata demikian, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Maukah saudara senantiasa memandang kepada Tuhan? Mari kita akan merenungkan firman Tuhan ini malam hari ini. Saya ingin kita menyanyi satu pujian, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagi manusia,
tidak mustahil bagi Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Katakan tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi bersama-sama, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, haleluya. Masihkah saudara mengarahkan pandangan saudara kepada Tuhan malam hari ini? Apakah justru sebaliknya, kita sedang mengarahkan pandangan kita kepada masalah persoalan yang kita hadapi, sakit yang kita sedang alami saat ini? Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ubahlah pandangan saudara malam hari ini. Arahkan kembali kepada Tuhan. Saudara tidak akan pernah kecewa. Saudara akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib dalam hidup saudara ketika saudara mengarahkan pandangan saudara kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Imanmu tidak akan pernah tergoncang. Imanmu akan tetap kuat ketika engkau mengarahkan pandanganmu kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada sakit penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Kuatkan, teguhkan hatimu. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Taruhlah harapanmu sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Dia sanggup menolong saudara. Dia sanggup melepaskan saudara. Tidak ada yang sukar di hadapan Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, glory, glory. Haleluya. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Kita agungkan Dia malam hari ini. Ya, sambil kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya kuasa-Mu tidak berubah. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami. Haleluya. Oh, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau tidak pernah biarkan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, jamah kami Tuhan. Haleluya. Ubahkan kami malam ini. Oh, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini adakah di antara saudara yang sakit? Angkatlah tanganmu malam hari ini dan saya akan berdoa untuk saudara. Khusus saudara yang sakit saja malam hari ini. Ya, angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Percayalah kepada Dia. Pandanglah Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan. Roh Kudus, kami berdoa malam hari untuk anak-anak-Mu yang mengangkat tangan. Hamba-Mu tidak melihat dan hamba-Mu tidak tahu pergumulan masalah, sakit yang mereka sedang hadapi saat ini. Tapi kami percaya Engkau adalah penyembuh kami yang ajaib. Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Dan kami mau mengarahkan pandangan kami kepada Engkau malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau menjamah, Engkau menyembuhkan malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melepaskan Tuhan dari segala sakit penyakit yang ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sembuhkan. Sembuhkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah anak-anak-Mu mengalami mujizat Tuhan malam hari ini. Dan mereka boleh bersaksi bahwa mereka boleh membawa teman-temannya yang lain datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Turunkan tanganmu kembali. Saya mau berdoa sekarang untuk saudara yang sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami masalah dalam pekerjaan saudara. Saudara hari ini sedang mengalami kesulitan, bahkan saudara sedang mengalami ketakutan oleh karena situasi dunia saat ini. Saudara khawatir, saudara cemas, saudara mungkin bingung. Angkat tanganmu malam hari ini dan arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Dia sang pemelihara hidup kita. Dia tidak akan tinggalkan saudara. Dia akan cukupkan segala kebutuhan saudara. Haleluya. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat malam hari ini, yang sedang mengalami kesulitan. Oh Tuhan Yesus, di dalam pekerjaan, di dalam usaha mereka. Dan hamba-Mu berdoa malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kuatkan hati anak-anak-Mu. Bukakan jalan kepada mereka. Tuhan, teguhkan iman mereka. Sehingga mereka boleh mengalami mujizat Tuhan. Ada jalan keluar. Oh, ada berkat Tuhan melimpah di dalam usaha pekerjaan. Mereka tidak kekurangan sesuatu pun yang baik, karena Tuhan yang memeliharakannya. Terima kasih Tuhan. Sekarang turunkan tanganmu. Dan saya mau berdoa. Ada mungkin keluarga-keluarga sekarang sedang mengalami pergumulan.
Ya, ada keluarga-keluarga yang sedang mengalami pergumulan. Saudara mungkin barangkali sedang bergumul dengan anak saudara, bergumul dengan suami, bergumul dengan istri, bergumul mungkin dengan mertua, bergumul mungkin dengan menantu. Angkat tanganmu malam hari ini. Ya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib. Haleluya. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang mengangkat tangan malam hari ini, sedang mengalami pergumulan dalam keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau lawat Tuhan keluarga demi keluarga malam hari ini. Dan Kau memberikan anggur yang baru. Kau mencurahkan anggur yang baru. Tuhan, Kau pulihkan hubungan suami istri. Tuhan, pulihkan hubungan orang tua dengan anak. Tuhan, pulihkan hubungan orang tua dengan besan mereka. Kami berdoa Tuhan, keluarga, berkati keluarga. Ada keharmonisan, ada kebahagiaan, ada sukacita di sana. Mereka semua memuliakan nama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengarkan doa kami Tuhan malam hari. Glory, glory, haleluya. Kita nyanyi pujian Roh Kudus Kau hadir di sini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita percaya Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Roh Kudus bekerja mendatangkan kebaikan untuk kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan, ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Katakan, jamahlah kami, ya, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati dengan sungguh-sungguh. Ku buka hati. Waktu selanjutnya saya
Silakan duduk Bapak Ibu. Ayat landasan persembahan diambil dari Matius 5